saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Dani. Dimanapun saudara berada, biarlah damai dan sukacita dilimpahkan di atas setiap kehidupan saya dengan saudara dimanapun saudara berada. Lewat video ini saya mau bagi renungan singkat bagi kita semua dengan satu tema, yaitu jangan pernah sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih dan bersyukur buat kehidupan ini. Kami terus menikmati di sepanjang kehidupan ini, Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya manusia yang lemah, kami hanya manusia yang berdosa. Kami perlu firman dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena itulah sumber kekuatan kami. Karena itulah sumber dari segala-galanya kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, kami mau belajar firman-Mu, biar Engkau pakai hamba-Mu ini yang lemah, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat agar firman yang hamba sampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita mau lihat di bahasa sehari-hari, ya, di bahasa hari-hari dia berkata seperti ini: gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Memang betul, kita lihat sekarang dunia kita, bangsa kita sedang mengalami krisis, saudara, ya. Kita lihat ya, kekacauan di mana-mana, demo di mana-mana, ya. Maka dari itu firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebagai kita anak-anak Tuhan, ya, sebagai kita anak-anak yang Tuhan yang hidup di dalam Kristus, marilah kehidupan ini hanya kita terus mau melayani Tuhan. Ya, yang pertama kita terus melayani Tuhan. Yang kedua, kita terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar orang-orang di luar sana tahu siapa Yesus kita sebenarnya, bahwa dialah satu-satu jurus keselamatan di dunia ini. Dan yang ketiga, mari kita terus belajar firman Tuhan. Yang keempat, kita terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dengan saudara, biarlah kita terus melayani Tuhan. Ya, kita terus memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, kita terus punya hubungan, kita terus berdoa, terus belajar kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Saling mengasihi dengan waktu yang ada ini yang Tuhan berikan. Kita saling mengasihi, saling memperlengkapi, menguatkan, menopang satu sama lain sebagai tubuh-tubuh Kristus, dengan waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dengan saudara. Sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan, ya, kadang mau ingatkan, mari berikan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Ya, berikan hidupmu untuk melayani Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Kalau sampai saat ini buat saudara-saudara atau adik-adik muda masih ada, masih menikmati nafas hidup, masih menikmati di sepanjang kehidupanmu terus untuk melayani Tuhan, itu yang pertama, melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan saudara dengan saya, ya. Waktu yang ada ini, mari kesempatan demi kesempatan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, terus kita saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, ya. Dengan waktu yang ada kita memberikan kesempatan kehidupan ini untuk melayani orang tua kita, melayani sesama, ya. Selama orang tua kita masih ada, kita melayani. Jangan nanti ketika
orang tua kita sudah meninggal, ya sudah dipanggil Tuhan, baru kita bersedih, ya jangan begini, jangan begitu, kenapa Bapak kenapa meninggalkan kita duluan, ya kan itu begitu banyak hal yang terjadi kalau kita lihat, ya ketika orang tua kita meninggal, ketika teman kita meninggal, ya hal yang kita lakukan adalah menangis, hanya mengeluarkan air mata, dan sesuatu yang tidak pernah kita berikan, ya kita berikan. Contoh, ya ketika orang tua kita masih hidup, atau teman kita, sahabat kita yang kita sayang, yang kita kasih, masih kita berteman, kita tidak pernah kasih apa-apa, ya mungkin sesuatu yang berharga mungkin, ya tidak pernah kita kasih kepada orang tua kita, ya. Tapi ketika orang tua kita mungkin sudah dipanggil Tuhan, atau mungkin nenek kita, kakek kita sudah dipanggil Tuhan, kita memberikan sepatu yang mewah, jas yang blazer yang bagus, ya. Tapi saudara, waktu yang ada sebagai kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda, ya waktu yang ada ini, kalau engkau masih punya keluarga, orang tua, ya berikan waktumu yang terbaik, melayani orang tua, terus saling menopang, saling menguatkan. Saudara, ya saya mau kasih gambarkan kehidupan kita ini, ya tidak seperti kita menginjak air sungai yang kedua kali. Kenapa? Karena air sungai yang kita injak yang pertama kali itu sudah melewati, sudah hanyut, ya yang tadi kita injak itu sudah lewat. Artinya apa? Kehidupan kita tidak bisa hidup dua kali lagi. Kehidupan kita hanya satu kali. Jadi kehidupan ini yang sudah Tuhan berikan, mempergunakanlah baik-baik sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan. Karena dia mau ingatkan, berikan kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Yang penting itu hanya melayani Tuhan. Sadar tidak sadar kita harus melayani Tuhan, karena bukti kasih Tuhan di atas kayu salib itu sempurna buat saya dengan saudara. Kadang ini mau kesaksian, ya kadang ini mau kesaksian bagi saudara. Tanggal 11 Oktober, ya tanggal 11 Oktober waktu Dani pelayanan dengan tim Dani, yaitu tim Gideon Community. Waktu kami pelayanan ke Sidoarjo, yaitu Malang Selatan, saudara, yang jadi sesuatu yang luar biasa buat Kak Dani. Ketika kami sampai di gereja Sidoarjo, saudara, walaupun perjalanan kami harus melewati hutan dan gunung yang begitu tinggi, tetapi luar biasa penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kami sampai di gereja GPDI Sidoarjo dengan penuh sukacita, walaupun kami harus menjalan kaki untuk memasuki gereja, yang jadi luar biasa buat Kak Dani. Ketika Kak Dani sampai di sana di gereja Sidoarjo, saudara, ya yang jadi luar biasa begini, saudara. Ketika Dani sampai di sana dan bertemu dengan satu pemuda yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang melayani Tuhan, saudara, walaupun kondisi atau keadaan tubuhnya, ya walaupun dia harus mengalami cacat di mulutnya sini, di bibir, saudara, dia harus mengalami cacat di mulutnya, ya dia walaupun dia ngomong tidak jelas, walaupun dia bernyanyi tidak begitu sempurna, tetapi yang sesuatu yang Tuhan pakai buat anak muda ini di Sidoarjo namanya Yonatan, saudara. Ketika Kak Dani sampai di sana, ya dan bertemu dengan dia, kami saling kenalan, saling ngobrol, ya kami nyanyi berdua, ya dan Kak Dani lihat sesuatu yang luar biasa buat saudara anak muda ini, yaitu Yonatan. Ya, kami bernyanyi, ya kami memuji Tuhan bersama. Nanti saudara bisa lihat videonya, dan Kak Dani akan masukin videonya, ya saudara bisa lihat videonya bagaimana saudara Yonatan memuji Tuhan, ya walaupun kondisinya, ya walaupun tubuhnya harus mengalami cacat di bibirnya, saudara, tetapi dia dengan luar biasa
memuji Tuhan, melayani Tuhan. Jadi yang tadi mau sampaikan bahwa bagi anak-anak muda, sama engkau masih hidup, masih sempurna, ya, yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti saudara Yonatan, saudara, dia tidak peduli, dia tidak melihat dirinya, dia tidak melihat keadaan, tetapi yang dia fokus hanya untuk melayani Tuhan. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kadang mengingatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada ini melayani untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Mari sama-sama kita terus melayani Tuhan. Sangat luar biasa yang Tuhan pakai saudara Yonatan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakangmu, tetapi Tuhan melihat apa yang engkau kerjakan dalam kehidupan untuk Tuhan. Oke, mari kita melayani Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan, biar kesaksian ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan buat setiap saudara dengan saya, bisa membuka pikiran dan hati saudara. Biarlah hidup ini kita terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa hidup ini yang Tuhan berikan hanya satu kali yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Biarlah hidup ini kami terus mau merendahkan diri, dan kami terus mau bersabar kepada Tuhan karena kami lemah. Biarlah hidup ini kami terus mau membawa untuk kemuliaan bagi Tuhan, kami mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Keadaan kondisi apapun, kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, main.
Oke, terima kasih.